Bergerak bersama Pulihkan Indonesia. Masih barengan sama gue Oho Pamungkas di This is Indonesia Motion 97.5. Seperti yang udah gue kasih teaser gitu ya, selama seminggu belakangan ini teman Motion, gue akan ngobrol sama satu band yang berasal dari Ciledug gitu ya. Ini katanya dulu mereka tetanggaan bareng-bareng dan ini juga udah fenomenal banget di Indonesia. Udah banyak single yang sukses, album yang sukses, dan kali ini mereka juga baru ngerilis single terbaru. Ada The Massive. Hai The Massive, apa kabar? Halo. Yeay. Baik. Alhamdulillah baik. Ya, gimana kabarnya? Ada Rian, terus juga ada Rai, ada Rama, ada Wahyu, ya kan? Apa kabar semuanya baik? Gimana masa pandemi ini? Pada ngapain aja? Masih berkarya, bikin persiapan album, terus sempat manggung-manggung juga tapi virtual. Oke. Isi dengan hal-hal yang positif, kreatif. Pokoknya kita tidak berdiam diri ya. Pokoknya kita terus bikin sesuatu. Terus bikin sesuatu. Yang penting semuanya sehat-sehat ya, teman-teman ya. The Massive ya. Amin. Nah, by the way kalau ngomongin tentang band ya nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya manggung gitu. Terakhir manggung kalian kapan nih? Kalau manggung virtual ya baru belum lama ya. Minggu lalu. Minggu lalu. Ya. Tapi kalau manggung yang off air, yang ketemu penonton rame terakhir kapan tuh? Terakhir 2 tahun lalu. 2020 Maret. 2020. Setahun yang lalu berarti ya. Dan apa sih yang dikangenin dari manggung off air, ketemu penonton gitu-gitu? Vibes nonton manggung di off air tuh beda banget sih sama virtual ya. Kalau virtual kan kita kayak cuma sama kamera aja kan, tapi kalau off air itu kita benar-benar ketemu sama penonton, kita bisa interaksi, dengerin penonton nyanyi lagu kita, itu energi yang beda sih. Jadi kayak kita capek tuh langsung kita capek terus melihat penonton sebanyak itu tuh jadi hilang capeknya gitu. Asli. Kalau misalnya udah penontonnya rame banget, kadang-kadang dibonusin 1 lagu 2 lagu bahkan ya? Kadang-kadang gitu. Harusnya cuma 10 lagu, nambah 1 lagu 2 lagu gitu. Oke. Nah, di masa pandemi ini kan ya nggak bisa manggung off air gitu ya. Kalau misalnya masih nggak pandemi gitu ya, mungkin udah manggung off air sana-sini setiap bulan 15-20 kali ada kali ya manggungan ya? Iya, sekitar segitu. Sekitar segitu. Ya. Nah, di masa pandemi ini selain workshop di studio, bikin lagu, berkarya, ini pada ngapain nih? Kalau Rian kan gue sering lihat juga YouTube-nya, koleksi jersey, ketemu pemain-pemain legenda di Indonesia, apa minta tanda tangan segala macam. Kalau yang lain gimana nih? Paling belajar hal-hal yang baru ya. Karena kan kebetulan kan kita nggak boleh kemana-mana kan ya. Jadi di rumah aja tuh zaman PPKM yang pertama tuh apa sih istilahnya tuh? PSBB. Iya, zaman PSBB. Jadi kita di rumah aja ya, kita manfaatin di dunia digital untuk belajar suatu hal yang baru ya. Gitu. Dan kayak termasuk juga proses rekaman ini kan kita juga pakai cara yang baru gitu. Jadi untuk ngejalanin cara yang baru ini kita kan butuh adaptasi dan belajar ya. Jadi untuk supaya bisa terbiasa kali ya. Gitu. Oke. Dan tadi ngomongin sedikit juga tentang bola. Pada main PES atau ngikutin bola nggak nih? Kan lagi rame ini diomongin Messi pindah ke PSG. Pendapat kalian gimana coba? Ya Messi adalah pemain sepak bola ya fenomenal ya. Maksudnya bersama Barcelona juga dia udah banyak banget dapat trofi, terus pemain terbaik dunia juga sering banget gitu kan. Terus tiba-tiba setelah 21 tahun di Barcelona dia pindah klub yang dulu kan dia kan selalu dijibuli kan, lu cuma bisa di 1 klub doang gitu, nggak kayak Ronaldo. Tapi ternyata efek dari pindahnya Messi ke PSG tuh gila banget. PSG kemarin tuh sehari yang lalu followersnya 19 juta. Sekarang 42 juta followersnya. Gitu. Jadi itu fans Messi pindah semua ke PSG. Nah itu ya, itu jadi pencapaian terbaru buat adminnya juga, nggak usah pakai strategi komunikasi apa-apa, langsung nambah tuh followers banyak gitu. Langsung.
Tapi kalau kalian main FIFA atau PES gitu kah? Kok masih pada boleh nggak nih pakai PSG nanti kalau misalnya pada main FIFA? Main PES nih nggak boleh nih sekarang kalau pakai PSG. Itu pemainnya gila semua soal. Ada Mbappe, ada Neymar. Terus ada lagi kipernya Donnarumma itu kan. Donnarumma. Ramos. Berarti udah nggak boleh tuh ya? Udah nggak boleh pakai PSG ya? Nggak usah ikutan, nggak usah ada di PES atau FIFA lah. Nanti menang soalnya kencang semua. Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Motion sama The Massive. Ya, kita akan ngebahas juga tentang single terbarunya mereka. Tapi kali ini gue puterin dulu lagunya The Massive yang Pergilah Kasih. Cuma di Motion 97.5. Bergerak bersama pulihkan Indonesia, masih di This is Indonesia barengan sama gue Oho Pamungkas. Dan gue masih ngobrol-ngobrol barengan sama The Massive. Yeay. Dan The Massive kalau ngomong The Massive, album terakhir yang kalian bikin itu adalah di Inggris, di Abbey Road gitu ya. Ada 2 album sekaligus ya, ada yang acoustic version dan juga ada electronic version. Buat teman Motion mungkin yang sekarang punya band, yang berkarya di dunia musik, pengen ngimpi halu dulu lah gitu ya buat rekaman di sana. Boleh bocorin nggak berapa sih modal yang disiapin untuk bisa rekaman di Abbey Road? Dan menurut kalian worth it nggak nih rekaman di Abbey Road? Ya, sebenarnya kalau buat kita Abbey Road itu kan bagian dari sejarah musik dunia ya, dimana banyak sekali band-band dunia, kita tahu dari Beatles, Rolling Stone, U2, Coldplay, semuanya sudah pernah rekaman di sana. Oasis juga pernah rekaman di sana, Pink Floyd. Jadi sebenarnya kita pengen mengukir sejarah ketika kita bisa rekaman di sana, dan alhamdulillah kemarin kebetulan memang pas banget kita diundang manggung di London tahun 2019, terus kita pikir kita udah nyampe sana, kayak sayang kalau kita nggak manfaatin untuk rekaman di sana juga gitu. Akhirnya kita coba cari tahu, ternyata nggak gampang juga rekaman di sana. Jadi bukan karena kita punya uang bisa rekaman di sana, tapi juga ternyata mereka juga kayak ada verifikasinya dulu gitu. Oke. Apakah band ini layak atau tidak rekaman di sana? Jadi mereka juga harus lihat kita sudah punya berapa album, terus live-nya kita seperti apa. Jadi kayak diverifikasi dulu lah gitu. Jadi mereka ngecek The Massive nih band dari mana. Jadi nggak asal lu punya duit terus bisa rekaman di sana, nggak gitu. Oke, berarti nggak cuma perkara uang doang, tapi memang juga harus memenuhi kualifikasinya gitu ya. Dan kemarin udah ngerilis 2 album terbaru, The Massive sudah ngerilis lagu terbaru yang judulnya Waktu yang Menjawab. Sebelum gue tanya lebih lanjut, mungkin boleh kalian cerita dulu tentang lagu ini. Gitu, boleh ceritain apapun yang pengen kalian sampaikan tentang lagu Waktu yang Menjawab ini. Ya sebenarnya lagu Waktu yang Menjawab ini adalah lagu pembuka untuk album kita yang ke-7, album baru kita yang akan kita rilis kalau tidak mundur ya, mudah-mudahan di Februari full albumnya. Jadi sebenarnya album ini memang lagu ini sudah ada di dalam album yang sudah kita siapkan, dan lagunya juga semua sudah siap di album yang baru ini. Terus pas kita kemarin ngobrol sama Bu Acin sama Musika, akhirnya dipilihlah 1 lagu dulu yang kita rilis single dulu. Kenapa lagu ini dipilih? Karena mungkin secara lagu ini lagu yang paling nggak terlalu jauh sama The Massive yang sebelumnya. Tapi lagu-lagu The Massive yang di album baru ini justru sangat beda sekali dengan lagu-lagu The Massive yang sebelumnya. Makanya biar penikmat The Massive nggak kaget, kita kasih lagu ini dulu. Tapi sudah dengan sentuhan yang paling nggak mewakili atau menjadi menjadi salah satu clue di album barunya The Massive. Ini musiknya kayak hampir seperti ini nih, tapi sebenarnya ini lagu yang bisa dibilang masih The Massive yang sebelumnya masih berasa gitu. Tapi kalau kalian dengar lagi ada beberapa sound yang berbeda di lagu ini gitu dari lagu-lagu The Massive yang sebelumnya. Yes, gue udah dengerin juga lagunya, memang kerasa ada vibes agak-agak elektro nggak sih? Karena ada juga synthesizer di situ. Nah, ini berarti nanti di album yang akan dirilis di Februari tahun depan ini akan menjadi The New The Massive kah?
Bisa jadi begitu ya, bisa jadi begitu. Karena tapi itu nggak pernah kita buat secara khusus gitu, karena emang apa kerekam apa yang kita rencanakan di album memang sebenarnya adalah kayak pengaplikasian kita terhadap referensi musik yang selama ini kita dengerin gitu. Jadi kita tuang itu semua di lagu, di musik. Yang seperti tadi Ray bilang di masa pandemi ini justru kita manfaatin buat memperdalam pengetahuan kita juga ya di musik, terus ngulik digitalnya. Makanya di albumnya di rekaman yang kemarin tuh sebenarnya kita rekamannya tuh di rumah semua gitu. Jadi udah nggak ada yang kita kerjain khusus di studio yang take drumnya harus beneran. Sekarang kita memanfaatkan teknologi lah. Oke, gitu ya. Jadi kayak memang benar-benar memanfaatkan teknologi selama masa pandemi, saling nyari referensi masing-masing dijadiin satu, jadilah lagu Waktu Yang Menjawab ini. Nah, oke, nah nanti abis ini langsung gue puterin lagunya secara full, teman Motion. Buat lo yang belum dengerin, ini dia single terbaru dari The Massive, Waktu Yang Menjawab. Bergerak bersama pulihkan Indonesia, masih barengan sama gue Oho Pamungkas di This is Indonesia, dan masih barengan juga sama The Massive di special interview kali ini. Tadi udah lo dengerin lagunya The Massive yang terbaru, Waktu Yang Menjawab. Yang pastinya kalau ada sesuatu yang baru, tanggapan orang-orang juga kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang suka, ada yang kurang cocok atau gimana. Nah, tapi ini gue mau mewakili beberapa Massivers nih, gitu ya. Gue lihat di kolom komentar, ada beberapa komentar yang katanya kangen sama musiknya The Massive di album Perubahan gitu, atau pas awal-awal kalian namanya naik gitu ya. Nah, tanggapan kalian seperti apa nih? Padahal kan album Perubahan juga itu di tahun 2008 atau 2009 gitu ya. 2008. Nah 2008 ya. Tanggapan kalian tentang hal komentar-komentar The Massivers yang kayak gini gimana? Ya, ini udah sering banget kita jawab juga ya sebenarnya. Hal ini nggak akan pernah bisa terjadi sih, karena buat kita setiap album yang kita buat itu adalah bagian dari perjalanan bermusiknya The Massive. Jadi kayak semua yang kita rekam adalah momen saat itu gitu. Jadi referensi saat itu. Jadi ketika setiap album kan beda-beda. Kalau misalnya teman-teman dengerin lagi, setiap album The Massive itu selalu ada hal yang beda, dan kita nggak pernah sama. Setiap album nggak pernah, hampir tidak pernah sama gitu. Walaupun secara musik tetap pop ya. Apalagi nanti di album 7 ini itu bakalan beda banget gitu. Makanya buat kita pengen album yang kita tulis adalah album yang memang menjadi tempat kita bercerita gitu. Jadi kayak kita misalnya bikin buku itu pasti kan nggak mungkin kita balik lagi kan, pasti kita menulis apa yang kita rasakan atau apa yang kita lalui gitu. Betul. Jadi ya memang silakan menikmati lagu-lagu yang kita tulis di setiap albumnya gitu. Nah itu ya, itu jawabannya buat para Massivers yang selalu bertanya gitu ya, bisa nggak sih balik lagi kayak yang dulu segala macam? Nggak, karena ya memang ini adalah perjalanan proses bermusiknya The Massive kayak gitu ya. Tapi gue penasaran juga, kemarin abis buka Instagram kalian, ada foto barengan sama Firsa Besari. Wih, mau ngapain nih sama Firsa Besari? Ngapain ya? Naik gunung. Mau naik gunung gitu. Mau naik gunung. Tunggu aja kejutan dari The Massive. Dan juga Oke. Nah itu kan kemarin singlenya Waktu Yang Menjawab sudah keluar. Berarti rencana albumnya keluar di bulan Februari 2022 ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan tidak mundur. Oke. Rencananya. Karena materi kita udah siap semua. Oke, materi udah siap semua, berarti udah mungkin ada gambaran gitu ya. Kira-kira ada berapa track dan mungkin kolaborasi sama siapakah gitu mungkin? Tracknya mungkin 10 lagu kali ya. Mungkin 10. Karena kita ngasihnya kan lebih dari 10 kan. Dan ternyata oke semua lagunya. Maksudnya dari label sudah oke dengan lagu-lagu yang kita kasih. Tinggal kita nanti pilih lagu mana yang memang masuk album.
Mungkin 10 lagu. Wah, enak sih kalau misalnya emang udah bikin semua lagu, label cocok tuh kayaknya udah lega gitu ya, tinggal dipilih aja mana yang terbaik gitu ya. Iya. Betul. Oke, nanti kita akan lihat juga teman Motion live performance dari The Massive. Tapi kali ini gue puterin juga ini satu lagu The Massive yang ini kayaknya titik bener-bener namanya The Massive pecah terkenal se-Indonesia. Lagu Rewind kali ini akan gue puterin. Ada The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku. Stay tune di This is Indonesia Motion 97.5. Bergerak bersama pulihkan Indonesia, This is Indonesia Motion 97.5 barengan sama gue Oho Pamungkas dan juga ada Pride of Ciledug, ada The Massive teman Motion. Hey. Ciledug Pride. Ciledug Pride ya. Ini gue kemarin juga sempat nonton di YouTube pas ngobrol sama Soleh Solehun, kayak gue denger cerita kalian besar di Ciledug dan kabarnya kalian awalnya tuh bener-bener tetanggaan ya. Seberapa dekat sih rumah kalian gitu dan seberapa penting arti Ciledug buat kalian? Kalau rumah gue sama rumah Rai tinggal nengok dari belakang ya. Roy gitu. Udah rumahnya Rai. Terus rumahnya Bayu dia lu di mana? Di Kampung Gaga ya, Weh? Satu kampung lah. Satu kelurahan lah. Satu kelurahan, oke. Rama juga nggak jauh. Rama nggak jauh, Biki juga nggak jauh. Oke, berarti benar-benar semuanya anak Ciledug ya? Oh Kiki, dia malah lebih dekat lagi sama gue. Dia serumah. Karena adik. Iya benar. Tapi adik gue. Iya benar. Nah, kalau arti maksudnya kalian ini kan tinggal di Ciledug nih gitu. Ada nggak sih kayak sekarang udah sukses pengen ngembangin lagi daerah Ciledug, pengen lagi nih munculin Pride of Ciledug yang lainnya lagi nih gitu. Dari The Massive sendiri untuk Ciledug gitu mungkin. Ya pasti pengen ya ada regenerasi ya, maksudnya ada musisi-musisi Ciledug yang bisa masuk ke industri musik Indonesia juga. Makanya kayak gue sama Kiki bikin studio musik kan di Ciledug juga. Jadi kadang-kadang suka ngeliat juga ada beberapa band-band yang bagus-bagus dari Ciledug gitu. Dan sekarang kan eranya juga udah beda ya. Jadi sekarang tuh banyak musisi-musisi indie juga yang bisa naik juga karena materinya bagus. Jadi kesempatannya mungkin lebih banyak lah sekarang. Kalau dulu kan kita kadang suka harus ngirim demo dulu, belum tentu diterima juga. Kalau sekarang band-band sekarang udah bisa mengupload karyanya sendiri kan. Gitu. Oke. Nah, tadi itu udah ngebahas tentang Ciledug gitu ya teman Motion. Nah kali ini kita pengen bahas sedikit nih tentang bisnis gitu ya. Nah Rian punya bisnis kafe. Kalau yang lain mungkin ada ngerintis bisnis apa gitu? Ada yang jualan makanan atau jualan merchandise atau apa mungkin? Kiki jualan makanan. Jadi karena kebetulan kan kami kan dari Jogja. Oke. Jadi kita jual gudeg, nasi gudeg dan alhamdulillah selama pandemi ini kan memang orang kan nggak mungkin kalau nggak makan dong. Iya betul. Alhamdulillah orderan ada terus gitu. Alhamdulillah. Sampai sekarang. Ada terus ya orderannya. Alhamdulillah. Yang lain mungkin Rai, Wahyu, Rama. Wahyu juga nih. Wahyu. Kalau Wahyu, kalau gua tambang. Kue tambang. Wah, keren. Tali tambang apa tambang beneran nih? Kue apa tuh? Kue tambang. Oke, berarti memang kalau Wahyu ini ada. Makanan sih, lebih ke banyak inovasi aja, lagi cobain bikin apa terus dijual, terus banyak yang suka, ntar inovasi lagi, bikin apa lagi. Jadi kripto ya? Iya, pengen kripto sama main saham Bitcoin. Adanya koin rupiah. Lalu kurang ini loh. Berarti teman-teman Masif ada yang udah mulai main kripto, main investasi juga berarti ya? Main saham juga pada main ya? Kalau di properti juga sih, ya saham ada juga sih. Kalau kripto sama Bitcoin sih enggak. Kalau saham ada. Saham ada ya, oke. Nah, ini kan di masa pandemi gini juga ya semuanya survive lah ya, gitu. Kalau misalnya biasanya ngeband ya ngandelin
ngandelin off air gitu kan. Nah, seberapa penting nih akhirnya di masa pandemi ini kalian sadar, oh iya sepenting ini ya ternyata bisnis di luar band gitu. Sebenarnya kita malah justru memaksimalkan ketika pandemi ini, kita justru memaksimalkan apa yang kita punya sih, ya aset-aset The Massive yang The Massive miliki. Justru jual aset ya. Jadi seperti barang-barang seperti meja, kursi kita jual-jualin. tapi sebenarnya juga nggak melulu harus bisnis. Kayak misalkan kita kan juga sebenarnya di musik juga kita kan sudah menjadi keahlian kita juga. Sudah bisnis juga ya. Di 2 tahun pandemi kalau gue sendiri gue nggak berbisnis, tapi gue lebih banyak malah ngerjain musik buat orang lain, bikin lagu buat orang lain. Jadi ya sebenarnya sama aja menghasilkan juga, walaupun gue di rumah tapi gue bisa menghasilkan sesuatu dari musik itu sendiri gitu sebenarnya gitu. Oke, yang penting gimana caranya dapur tetap bisa ngebul, tetap bisa makan ya kan? Iya gitu. betul. Apapun caranya yang penting halal ya kan? Nah, yang terakhir mungkin ini wish buat The Massive ke depannya dan project terdekat yang akan segera kalian jalanin apa nih? Yang paling dekat album sih. Pasti kita udah nyiapin single setelah waktu yang menjawab, kita udah siapin. Lagunya juga sudah tinggal dipilih aja. Terus album kita udah mulai mikirin cover albumnya seperti apa. Terus image kita nanti juga seperti apa. Oke. Adakah mungkin virtual konser eksklusif buat para The Massivers atau gimana? Semoga ada. Semoga segera. Semoga segera ya. Oke ya, kayaknya udah semua pertanyaan yang gue siapin ditanyain ke kalian. Yang pasti wish terbaik gue adalah semoga sukses terus dengan calon album barunya dan nanti single kedua juga akan segera rilis ya. Dan abis ini kita akan segera dengerin live perform dari The Massive yang akan membawakan single terbarunya Waktu Yang Menjawab. Thank you banget sekali lagi buat The Massive, sukses terus dan ini dia The Massive Waktu Yang Menjawab live version. Aku tak akan tega menyakiti hatimu, meski ku tahu ujungnya kau takkan bersamaku. Biarlah mengalir apa adanya, waktu yang menjawab meski perih untukmu. Ini engkau yang mau dan kau tak mau tahu, cinta ini hanyalah mimpi, jiwa ragaku termiliki. Kita siap-siap untuk saling merelakan hati untuk tak bersama lagi. Kita tahu ujungnya karena kita akan namanya tuh. Biarlah mengalir apa adanya, waktu yang menjawab meski perih untukmu. Ini engkau yang mau
jiwa ragaku termiliki. Kita siap-siap untuk saling merelakan hati, untuk tak bersama lagi. Kau yang terindah di hati.